Edi Darmawan Salihin menjadi pusat perhatian publik setelah dituduh terkait kasus kopi sianida. Dikabarkan terlibat skema untuk mendapatkan asuransi senilai 69 miliar. Edi berupaya meluruskan persepsi masyarakat dengan memberi klarifikasi di podcast Karni Ilyas. Selama wawancara dengan Karni Ilyas, Edi tegas membantah rumor itu. Banyak yang menuduh saya begitu, termasuk dugaan mendapat asuransi 69 miliar. Jika saya benar mendapatkannya, saya janji menitipkannya ke Pak Karni untuk kegiatan amal dan pembangunan masjid, ucap Edi Darmawan. Masa lalu Edi sebagai pengusaha sukses kini berubah drastis. Meski pernah punya bisnis kapal dan kaya raya, ia kini memilih hidup sederhana di Bogor dengan beralih profesi menjadi pengepul singkong dan cabai. Saya memilih hidup sederhana di gunung, berbisnis singkong, meskipun ada risiko dalam bisnis ekspor. Saya berusaha cari nafkah yang halal, ujarnya. Dengan klarifikasi ini, Edi Darmawan berharap dapat mengakhiri spekulasi dan mengembalikan nama baiknya di mata publik. Nah, dengan klarifikasi ini, kira-kira masyarakat percaya nggak ya dengan Pak Edi Darmawan Salihin? Bener nggak sih Kak, ada asuransi yang nilainya MM-an jadi? Katanya nilainya itu 68 miliar guys. Terus habis itu di tahun 2019 dia tuh menikah. Dengan siapa? Dengan seorang wanita yang seumuran dengan Mirna. Apakah itu temannya Mirna? Aku kurang paham. Katanya sih temennya gitu kan. Intinya cewek ini adalah lulusan Universitas Tarumanegara dan dia itu jurusannya Magister Manajemen. Jadi intinya adalah dia udah S2 ya, Magister Manajemen. Kemudian ternyata si Tiara Agnesia ini sudah menjadi almarhumah guys, karena dia sudah meninggal dunia yang disebabkan karena serangan jantung katanya. Tapi meninggal dunianya itu katanya setelah berpisah dengan bapak almarhumah Mirna. Gak serem ya tuduhan tersebut? Ya tuduhan itu kan menurut saya kan tidak masuk akal gitu loh. Mana mungkin saya yang udah pacaran 8 tahun gitu, saya udah menjalin hubungan sedemikian rupa gitu kan, saya sudah bikinin rumah, kita udah udah planning buat masa depan, semuanya sudah tertata rapi, terus tiba-tiba saya mau bunuh dia, ngapain gitu kan, ngapain saya susah-susah, saya udah nikah sama dia gitu loh, masa sebulan habis gitu dibunuh, kayak apa tujuan saya? Bapaknya Mirna, dia mengatakan dia baru memberikan perusahaan kepada Mirna. Oke, dia baru memberi mobil tercepat katanya kepada Mirna. Padahal misalnya cuma jeep biasa, bukan tercepat gitu loh. Ya, pertanyaannya, perusahaan sama jeep tersebut, ya, kalau Mirna meninggal, menurut hukum 100% ahli warisnya suaminya. Jadi, apa yang Jessica sebutkan hari ini perlu segera penyidik bergerak untuk menyelidiki benar atau tidak. Ya biarin aja lah dia mau ngomong apa, orang dia tidak ikut dalam kasus ini kan, dalam artian dia bukan dia yang orang yang ingin ikut-ikutan ke dalam kasus ini, ya tidak bisa lah, biarin orang dia tidak ikut memeriksa, dia tidak ikut apa-apa, ya biarin aja lah, diamin aja omongan dia kawan. Lebih jauh, Hotman pun seakan benar-benar yakin jika Jessica akan bebas dari jerat hukum. Ia menganggap bukti-bukti terkait tak akan cukup untuk menjebloskan Jessica ke jeruji besi. Kalau saya sebagai ahli hukum, saya tentu akan menyatakan bebas. Saya tidak mengatakan bukan Jessica pembunuh. Saya tidak mengatakan bahwa Jessica itu bersinggah, bahwa Jessica bersinggah. Cuma tidak cukup bukti, nggak tahu siapa pembunuhnya, Saya rasa jaksa sendiri akan banding ya. Kalau dari keluarga kita tidak terima, kami pasti akan melakukan proses. Kami akan konsultasi dengan keluarga terlebih dahulu, nanti kami akan beritakan langkah selanjutnya. Disebut dapat uang asuransi Mirna 69 miliar rupiah. Ayah Mirna nantang sayembara, kalau dapat saya kasih 2 apa. Dilansir dari tribunmedan.com, isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengecara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Sukinto. Omnya lagi udah ngomong macam-macam. Yang saya bin dapat asuransi 69 miliar rupiah, kata Edi Darmawan saat diwawancara Karni Ilyas. Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Saya bilang, kalau saya dapat saya titip Pak Karni uang itu. Disaksikan rakyat Indonesia,
saya titipkan bikin masjid sama kasih duapa, kata Edi. Ia juga menantang siapapun untuk membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Cari sayembara, kata Edi. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi wayang Mirna. Mana ada sih? Ya tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Kalau netizen selalu nuduh gitu, kan nggak percaya, kata Edi. Kok bisa asuransi jiwa Mirna cair 69 miliar? Emang pihak asuransi nggak cek atau investigasi? Nah, masih banyak nih yang penasaran sama asuransi jiwa Mirna Salihin yang kabarnya besar banget. Benar nggak ya dia punya asuransi sebesar itu? Kira-kira berapa nih premi asuransi yang dibayar orang tua Mirna untuk dapat manfaat kedukaan atau warisan 69 miliar? Dan apa sih alasan seseorang dibelikan asuransi dengan nilai sebesar itu? Yuk kita bahas lebih lanjut. Nah, kalau saya coba hitung-hitung di Allianz, untuk usia Mirna 27 tahun saat meninggal, manfaat 69 miliar, kalau beli dari Allianz nih, premi per tahunnya kurang lebih 1 miliar 14 juta 300. Dan cukup dibayar 5 tahun aja, jadi total premi yang dibayar 5 miliar. Dan bisa dapat manfaat kalau meninggal di bawah umur 75, 69 miliar. Kalau meninggalnya di atas umur 75, yang cair 103 miliar. Karena ada bonus inflasi 50% tambahan. Nah, udah terjawab ya kenapa sih orang suka beli asuransi jiwa, karena uangnya pasti cair 100%. Dan total premi yang disetor cuma 7,3% aja dari nilai manfaat. Gede banget kan? Kemudian yang kedua, apa sih alasan keluarga Mirna beliin asuransi sebesar itu? Nah, menurut informasi yang beredar di media nih, Mirna itu kan mengelola salah satu perusahaan milik ayahnya kan. Jadi Mirna termasuk key person atau orang penting di dalam perusahaan. Udah umum banget nih kalau orang-orang penting yang mengelola perusahaan dibuatin asuransi dengan nilai yang besar. Jadi dihitung dari nilai manfaat seberapa penting jabatan dan posisi orang tersebut dalam perusahaan. Sama seperti nilai seorang kepala rumah tangga atau pencari nafkah. Contoh, kalau seorang ayah gajinya 10 juta per bulan, ya asuransi jiwanya minimal 10 juta kali 5 tahun. Artinya kalau si ayah meninggal, cair asuransi jiwa 600 juta yang bisa dipakai untuk biaya hidup keluarga, sekolah, makan, dan lain-lain, bertahan untuk 5 tahun. Kalau Mirna sendiri nilainya 69 miliar, mungkin untuk beberapa orang kesannya ini angka yang besar banget. Tapi ingat, Mirna itu kan orang kaya. Untuk orang-orang yang level ekonominya menengah ke atas, asuransi jiwa 100 miliar sampai 200 miliar itu biasa aja. Soalnya mereka sanggup beli kok dan bisa nunjukin bukti kekayaan mereka saat mereka ngajuin pembelian asuransi jiwa. Jadi bisa di-approve untuk nilai yang besar. Jangan pernah nih takerin rekening orang lain disama-samain dengan rekening kita. Kalau keuangan kita kurang bagus, kita nggak bisa beli asuransi dengan manfaat besar. Contoh deh, misalnya karyawan, manajer, gaji cuma 10-15 juta. Kemudian mau beli asuransi sampai 100 miliar, ya udah pasti nggak disetujuin oleh perusahaan. Yang ada dicurigain, ini niatnya ada kejahatan asuransi nih. Nah, klaim asuransi 69 miliar kan gede banget. Kok perusahaan asuransi nggak investigasi atau cek lebih lanjut? Biasanya saat klaim ada kok kronologi meninggal. Kalau meninggalnya dalam kondisi tidak wajar, pasti perusahaan asuransi juga minta surat keterangan rumah sakit, surat kepolisian, dan sebagainya. Dan kalau semua dokumen sudah lengkap, ya pihak asuransi pasti cairkan, karena kan udah komitmen. Nah, teman-teman masih ada pertanyaan seputar asuransi nggak? Silakan chat ya di kolom komen. Untuk teman-teman yang mau dibuatkan proposal asuransi jiwa dan dihitungkan nilai yang cocok, jangan lupa japri Cici Evi. Terima kasih.